Diginiin tuh. Hah? Diginiin, dipukul. Dibabak gitu ya. Heeh. Saya lihat Haris jadi serba salah. Ini air apa ya? Sementara dia baik, tapi mencelakakan orang melalui ritual-ritual dia. Ini Mas Haris kok Bisa gitu. nyaman 7 tahun hidup kayak gini-gini ya? Itu lama loh. Ini disimpan segitu lama, kenapa ya? Nggak buru-buru dibuang atau dibalikin ke dukunnya gitu? Karena takut kehilangan pacarnya lagi ya? Roy, ini kok nggak bisa diajak ngomong ya? Dia, dia bukan tipikal orang yang talkatif gitu actually. Tapi ini beneran dia kan? Beneran Haris atau dia udah dikuasain sama makhluk lain? Beneran dia. Mas Haris bisa dengar saya? Pikirannya jangan keluar dari studio ini ya. Aduh, dingin loh. Hah? Dingin. Itu air apa? Gak tahu. Silakan duduk Mas Haris. Kayak gitu ya, yang pukul banget ya? Ditepak gitu, dipukul tangan saya. Parfumnya wangi banget ya, kemana-mana ya wanginya ya. Masih kecil. Saya pengen Haris teriak deh, kayak kenceng. Hah? Itu teriak. Bisa lebih keras. Bisa lebih keras, Mas. Mas Haris bayangin ada orang, ada sosok yang emang Mas Haris nggak suka. Mas Haris mau usir dia dengan cara Mas Haris teriakin sekenceng-kencengnya. Itu sampai 3 ya. Teriak yang kenceng. 1, 2, 3. Iya, Tersengat kayak gitu. iya, kecekek gitu. Kesendat dia kayak nggak bisa lepas ya. Ini Mas Haris Saya bobo minta air kembang. Ya, mau gimana ya? Kadang seseorang tidak bisa mengungkapkan secara verbal apa yang terjadi sesungguhnya di hidup dia. Jadinya saya memaklumi bahwa orang-orang tersebut memang mungkin ada masalah di dalamnya, tapi tidak pandai dalam bertutur kata atau memverbalkan dalam bentuk Kalimat, kalimat kata-kata. dan kosakata seperti itu. Iya. Dan tampaknya dia diam seperti ini separuhnya dihuni oleh pocong, tapi 70%-nya itu Mas Haris sendiri, 30%-nya pocong. Saya melihat mungkin Mas Haris waktu kecil juga dibully, dihantui oleh cemooh-cemooh kayak miskin lo, ini lo, Jadi dia trauma sendiri. iya, ini, itu gitu. Lo nggak jago ini, lo nggak jago itu. Akhirnya jadi trauma sendiri dan berujung perubahan perilaku karakter. Tidak bisa verbal dan baik. Tapi saya nangkep otak dia sih. Yang saya pikirin dia itu dia udah nyesel banget sih. Iya. Datang ke sini tujuannya apa? Tujuannya Iya. sebenarnya Ingin tadi keluar mau dari lepas. masalah Iya, ini kan. arwah. Ini aja mulai dari sini Mas. Ini coba deh taruh sini deh. Taruh di sini. Ini juga. Berantakin aja semuanya. Dibanting aja, dibuang, dipecahin di Dibanting. sini bisa nggak? Ke tempat air Sambil tadi. teriak. Wah. Dengan harapan itu udah nggak ada lagi. Mas harus Banting lupain itu sampai semua hancur. gitu. Ini. Iya. Bener-bener yang lepas aja lepasin gitu. Banting Jangan aja, jangan banting ganggu ke lagi bawah. gitu. Iya, Iya. dibanting ke bawah. Oh. Baiklah. Hati-hati loh kak. Yes, oke. Mas Haris tangannya agak maju deh, terus mau cuci muka pakai ini. Ini dibuka dulu aja. Diturunin. Turunin aja. Apa nanti kita blur nggak kita tayangin ke Iya. mukanya? Ke muka. Ya biar yang penting semuanya. Kenain aja ke wajahnya. Ke muka semuanya tuh. Agak mulus sih.
Mas Haris tadi bilang kedukun terakhir adalah untuk menghilangkan arwah-arwah yang ada di dalam dirinya Mas Haris. Tanya ya sama Roy ya, sebenarnya ada nggak sih Roy? Apanya? Ada arwah yang memang mendiami tubuhnya Mas Haris ini? Tadinya memang ada kok. Kalau nggak ada nggak mungkin dia kayak ditarik-tarik yang jelas gitu. Iya. Sebenarnya dia lebih banyak bengong dan gampang dimasukin sih. Karena sering kosong aja. Iya, dan saya ngeliat dalam vision saya, dia suka mukul kepala dia sendiri. Dia nggak punya temen yang bener-bener temen sih sebenarnya kalau saya lihat. Iya. Mas Haris, kalau perginya ke dukun terus, temennya jadi yang begini-begini Mas. Tapi kalau datangnya ketemu ke, Perlu bersosial ya. nah kan banyak ya kelompok-kelompok sosial ya, ada mungkin di rumahnya anak-anak muda atau ikut komunitas tertentu, itu akan Olahraga. membuat ya Mas Haris ketemu dengan orang-orang baru yang justru bisa membawa ke arah kebaikan. Kamu ngeliatnya gimana Mas Haris? Ya pergi ke tempat-tempat yang ramai, pergi ke mall gitu, jangan perginya ke dukun. Oke. Gitu. Pergi ke tempat yang hidup gitu, live music, enjoy. Ada yang mau disampaikan nggak? Yang tadi ya takut banget kan, soalnya kasihan hampir kecelakaan juga kan di sini penonton gitu. Berarti balik dari sini harus benar-benar dengan keyakinan yang satu gitu ya, mau keluar dari hal-hal mistis, Mas juga dibantu dengan doa, sholat. Itu sih yang paling penting ya, mempertajam lagi gitu loh keyakinannya. Jangan musyrik ya, percaya sama dukun bisa nanti cinta lagi atau apa, tinggalin lah Mas gitu. Kasihan juga tadi kan katanya sekarang juga pacarnya gitu ya, kayak Iya, kasihan. stres, Iya. pengaruhnya banyak Mas gitu. Nanti takutnya Mas udah menikah ke anak lagi gitu. Jadi berpikirnya lebih baik lagi deh. Kalau emang dia menyakiti Mas Haris, dia jalan sama orang lain, emang bukan dia yang terbaik kali buat Mas Haris. Betul, Ya kan? masih banyak lah gitu kan orang yang mau sayang terus. Mas Haris, kami harap yang terbaik ya buat Mas Haris. Jangan pernah ke dukun lagi menggunakan hal mistis untuk mendapatkan tujuan, apalagi mendapatkan cinta karena pelet atau dukun. Makasih Mas Haris, selamat malam. Terima kasih Mas. Hanya perasaan menyesal yang mampu mengubah keadaan lebih baik. Agar kita sadar setiap perbuatan yang dilakukan ada sebab dan akibat.